Nggak perlu sampai 2-3 minggu ya? Nggak perlu. Tapi dia itu gajinya cash, itu bisa nggak, Mbak? Yang sudah akad itu sudah sekitar 120-an orang. Di perumahan lain, biasanya nih kalau ada konsumen datang, di awalnya aja nih gratis, tapi pas akad ada embel-embelnya. Nah, kalau di sini gimana itu, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Endri di sini. Nah, untuk podcast kali ini saya kedatangan narasumber lagi yang mana dia adalah seorang wanita. Tugasnya ngurusin berkas dan lain-lain. Saya juga belum tahu tugasnya secara spesifik itu apa. Langsung saja kita kenalan bersama Mbak yang sudah hadir di podcast kali ini. Mbak, bisa dikenalkan dulu nih tugasnya, namanya siapa, tugasnya sebagai apa? Ya, halo, perkenalkan nama saya Verina. Saya bertugas sebagai admin di perumahan Grand Benua Residen 2 dan Grand Benua Palembang. Oh, jadi satu admin ini tugasnya 2 proyek, Mbak? Iya, benar. Nah, tugas admin itu apa aja sih, Mbak, tugasnya tuh? Yang apa lebih spesifik sebagai apa admin tugasnya? Sebenarnya kalau tugas admin itu merangkup tentang pemberkasan, tentang penginputan berkas KPR konsumen, mengurus untuk konsumen AK, dan masih banyak lagi tugas-tugasnya. Oh, jadi ketika konsumen itu booking, pemberkasannya itu setelah dilengkapi sama konsumen dan marketing, nanti diserahkan ke admin lagi gitu. Iya, benar-benar. Jadi admin akan ngecek lagi nih, kalau misalkan ada kekurangan bakal diinfokan lagi ke marketingnya. Nah, setelah itu Mbak, kalau misalkan sudah lengkap berkasnya langsung untuk yang subsidi dulu ini kali ya. Untuk subsidi itu kalau misalkan berkasnya sudah lengkap, apakah itu langsung diproses ke bank atau gimana prosesnya, Mbak? Sebelum berkas itu masuk ke bank, saya lebih untuk dicek dulu kelengkapan berkasnya, lengkap atau belum. Nanti kalau sudah lengkap baru saya kirim ke bank. Nah, untuk kirim ke bank itu memakan waktu sekitar 3 hari. 3 hari, ya. 3 hari itu biasanya sudah keluar hasil ACC-nya. Oh, cepet berarti, Mbak? Iya, cepet. Nggak perlu sampai 2-3 minggu ya? Nggak perlu. Baik, jadi pertama itu tugas admin itu adalah ngurusin berkas, ngecek berkas. Jadi Mbak tuh tahu nih misalnya apa aja yang berkas yang belum lengkap. Benar. Kalau misalkan si calon konsumen itu minat mau ngambil perumahan di sini, tapi dia itu gajinya cash, itu bisa nggak, Mbak? Bisa, gajinya bisa cash. Itu apa aja yang dilampirin kalau gajinya cash? Kalau gajinya cash sama saja kayak gaji kita transfer, tapi dia itu harus dilampirin surat keterangan gaji cash bahwa di surat itu terdapat pernyataan bahwa dia dibayarkan secara tunai. Oh, berarti itu dari perusahaannya juga? Iya, benar. Kemudian kalau misalkan gaji cash nih, Mbak, berarti kan cash itu berarti nggak di TF ya? Iya, benar. Nah, kalau dia nggak di TF berarti ada kemungkinan si konsumen ini nggak ada rekening nih, nggak ada ATM. Itu gimana, Mbak? Bisa juga. Bisa juga? Bisa juga. Prosesnya gimana kalau tuh? Nanti dia kalau nggak ada rekening koran, dia ngelampirin slip gaji. Terus dia ngelampirin SK, data diri, dan nanti ada surat dari developer yang akan kita kirimkan ke bank. Oh, berarti developer bisa membantu kalau konsumen belum punya rekening gitu ya? Iya, benar. Nah, guys, jadi kalau misalkan kalian kerjanya gajinya cash dan belum ada rekening koran, itu masih bisa dibantu sama Mbak admin, Mbak? Iya, benar. Nah, terus untuk ini, Mbak, tadi kan masalah gaji. Ada nggak sih di subsidi itu, misalnya penghasilan maksimal untuk yang belum menikah itu maksimalnya berapa, kemudian yang sudah menikah maksimalnya berapa? Ya, kalau untuk gaji, kalau konsumen yang belum menikah atau single itu biasanya maksimal gaji itu 6 juta, tidak boleh lebih dari 6 juta. Oh, yang belum menikah maksimal di 6 juta. Kalau yang sudah menikah itu gajinya harus maksimalnya 8 juta. Oh, yang belum menikah 6 juta, yang sudah menikah 8 juta. Ya, 8 juta itu penghasilan suami istri? Ya, suami istri. Berarti kalau misalkan dia penghasilannya lebih di atas 8 juta, belum bisa ngambil subsidi? Belum bisa. Kalau misalkan dia gajinya tuh 8 juta nih, Mbak, suami istri. Tapi dia punya cicilan mobil, bisa nggak ngambil subsidi? Nggak bisa. Kenapa itu, Mbak? Karena cicilannya terlalu besar, karena kalau mobil itu kan sudah termasuk
Oh, melebihi. melebihi. Berarti mungkin karena cicilan mobil lebih tinggi daripada cicilan Iya, rumah kali ya. benar. Baik. Terus selanjutnya adalah prosesnya sudah sampai ke gaji nih, Mbak. Setelah gaji itu kita sudah membahas juga masalah batas maksimal penghasilan. Kemudian kalau misalkan apa namanya untuk total unit yang di sini itu sudah berapa yang sudah akad? Yang sudah akad itu sudah sekitar 120-an orang. 120 unit sudah akad Iya, semua dan benar. itu sudah terima kunci semua belum? Sudah semua. Baik. Nah, Mbak, kalau proses di bank itu ada nggak sih biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau ada beberapa biaya yang sudah ditanggung sama developernya, Mbak? Kan Mbak sebagai admin pasti tahu nih rincian biaya pas akad. Karena di perumahan lain biasanya nih kalau ada konsumen datang di awalnya aja nih gratis, tapi pas akad ada embel-embelnya. Nah, kalau di sini gimana itu, Mbak? Nah, kalau di sini kalau untuk uang muka itu dari konsumen yang pertama kali karena DP kita udah gratis kan, dia hanya booking aja. Nah, lalu kalau seandainya dia sudah akad dan ACC, dia itu hanya mengeluarkan uang untuk saldo blokir. Saldo blokir, ya. Saldo blokir itu biasanya ditahan di rekeningnya sendiri. Biasanya konsumen itu tergantung ya, ada yang kena 1 kali saldo blokir, ada yang 2 kali saldo blokir, tergantung dengan gajinya. Oh, jadi maksimal 2 kali angsuran itu? Iya, maksimal. Tapi kan berarti saldo blokir itu kan bukan buat biaya, Mbak ya? Bukan. Nah, karena di rekening sendiri kan? Di rekening sendiri. Ada lagi nggak biaya-biaya lain selain itu yang harus disiapkan oleh konsumen? Untuk biaya lain tambahannya materai 45 lembar. Jadi selain dari yang Mbak sebutin tadi, biaya-biaya lainnya udah di-cover sama developer Iya, semua? benar. Untuk biaya akad juga sudah di-cover sama developer. Nah guys, jadi di perumahan ini itu memang tidak ada biaya embel-embel. Jadi kalau misalkan di awal ini misalnya 1 juta all-in, paling pas akadnya kalian cuma siapkan materai sama saldo blokir dan angsuran bulan pertama, Mbak ya. Iya, benar. Selain itu biayanya udah ditanggung semua sama developer. Baik, Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Misalnya si konsumen ini umurnya masih 20 tahun. Sedangkan batas minimal usia itu untuk pengajuan 21. Tapi dia 20 tahun itu udah mulai jalan 21, itu bisa nggak pengajuan? Bisa ya? Iya. Itu yang dilampirkan apa, Mbak? Yang dilampirkan data diri, SK kerja, sudah. Itu aja. Oh, sama dengan yang biasanya. Mungkin nanti tinggal ada berkas dari developer ya. Iya, benar. Nanti developer yang bantu. Nah, lagi nih, kalau kalian umurnya 20 dan jalan 21, itu masih bisa dibantu prosesnya nanti sama Mbak admin. Baik, Mbak, untuk total keseluruhan di sini tuh ada berapa unit? Oh, kalau di sini itu yang subsidi. Nah, untuk di perumahan Grand Benua Residen 2 ini yang akan dibangun itu sekitar 662 unit. 662 unit. Iya, benar. Berarti nanti bakal rame, Mbak ya? Iya, benar. Kalau misalkan nih sudah sold out semua, anggaplah satu rumah itu ada 2 kepala. 2 dikali 600 bisa 1.000 lebih ya. Iya, benar. Kita bisa membuat suatu kelurahan sendiri kan. Iya, benar. kan? Baik, mungkin itu aja sih Mbak yang bincang-bincang kita hari ini. Jadi intinya adalah kita udah ngobrol singkat sama Mbak admin. Tugasnya ngurusin berkas, ngurusin akad, ngecek berkas sudah lengkap atau belum. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau dibantu prosesnya dengan cepat, langsung aja datang ke sini. Nah, sebelum kita tutup, saya mau satu pertanyaan lagi, Mbak. Mbak sebagai admin, apa nih yang mau disampaikan ke konsumen? Kalau misalkan ngambil perumahan di sini tuh banyak keuntungannya. Jadi untuk kalian yang mau ambil perumahan di sini, bookingnya cukup 1 juta, fasilitasnya sudah lengkap, ada CCTV 24 jam, penghuninya udah ramai, jalannya udah full coran, di sini juga sudah ada PDAM dan listriknya 1.300. Nah, untuk pemberkasan nanti bisa kita bantu sampai ACC. Pasti dibantu, Mbak ya? Iya, pasti dibantu. Berkas pasti dibantu sampai ACC. Baik, terima kasih Mbak Verina untuk informasinya. Mungkin informasi yang kita sampaikan tadi bisa memberikan edukasi kepada para penonton di Palembang khususnya. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama Mbak Verina sebagai admin. Sampai jumpa di lain kesempatan. GPR Tua
Solusi mudah punya rumah.